Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya semua? Ibu bapak sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sehat Bu. Alhamdulillah. Nih Bu Yunita sama Mbak Tri ceria sekali nih. Mbak Freda juga. Udah lagi puasa ya. Pak Aceng, udah on cam. Silakan Bapak Ibu bagi yang bisa dibuka kameranya. Ya. Hari ini kita ini ya ada presentasi. Benar ya, Bapak Ibu ya. Sekarang kelompoknya siapa? Kelompok 2, kelompok saya Bu. Oh, kelompok Mbak Tri. Ya. Mbak Yanti juga. Sama Mbak Yanti juga. Oke. Nah, Bapak Ibu kita kan ada perubahan jam mengajar ya, karena Ramadan. Seharusnya kan nanti istirahat di pukul 12. Jadi kita langsung saja ya. Langsung di pukul 11 istirahatnya kita pakai untuk kuliah. Kalau misalnya nanti ada yang mau sholat ya bisa ya sambil sholat dulu nanti kita kembali lagi. Jadi biar selesainya bisa lebih cepat. Silahkan Mbak Tri, Mbak Yanti bisa dimulai. Ibu. Sebentar saya share screen. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ada Mbak. Kalau ini terlihat tidak? Sudah. Mbak Tri, sebentar. Ya, ini yang punya link ini siapa? Bisa ini enggak? Bisa sambil direkam enggak? Mbak Yanti, Bu. Mbak Yanti sudah bergabung kah? Sudah, tapi tadi rasanya izin ke kamar mandi, Bu, ke toilet. Sudah Bu, sudah. Sebentar saya coba merekam dulu deh. Kemarin lupa itu, minggu lalu saya lupa. Ternyata nggak bisa merekam Bu di sini di punya saya. Tapi yang buat link ini Mbak Yanti. Ya betul saya. Tapi di sini nggak diizinkan untuk merekam gitu. You are not allowed to record this video call. Nah jadi nggak boleh, tidak diizinkan. Gitu ya. Atau saya harapannya bisa direkam. Ada yang bisa merekam di laptop? Ada nggak? Kalau nggak ada, kita pindah link sebentar. Itu Pak Uri bisa katanya Bu. Iya Pak Uri. Oh ada. Ada. Oke. Mohon bantuannya ya Pak Uri ya. Oke, sip. Ya silakan dimulai. Baik. Moderator siapa? Mbak Yanti atau saya? Ya siapa-siapa aja Mbak Triana aja, silakan. Kalau begitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi, selamat siang, pagi menuju siang. Bapak Ibu mahasiswa, Bu Ranti, setiap dosen, dan juga Bu Wiwik jika sudah join pada hari ini. Kami dari kelompok 2, atas nama Bu Indriati, saya sendiri Triana Suari, dan juga Suster Regina dan Mbak Yanti akan menyajikan materi yang membedah pada buku berjudul Paradigma Neurohumanistik yang penulisnya adalah dosen kita sendiri yaitu Bu Ranti. Juga mata kuliah Manajemen Pendidikan Inklusi. Untuk bagian 1 akan disajikan oleh sebentar. Bu Indriati ya. Silakan Bu Indriati bagian 1. Terima kasih Mbak Triana. Teman-teman
naik dulu Mbak Triana, saya enggak. Oke, ya. Untuk bagian 1 kita akan mencoba untuk membedah materi tentang krisis paradigmatik ilmu tentang manusia. Ilmu tentang manusia mengalami perubahan cara pandang. Ilmu yang mempelajari manusia seperti psikologi, pendidikan, dan ilmu sosial tidak berkembang secara lurus, tetapi mengalami perubahan cara berpikir atau yang disebut dengan paradigma. Paradigma ini menentukan apa yang dianggap sebagai kebenaran, menentukan bagaimana ditentukan juga oleh bagaimana cara meneliti dan bagaimana manusia itu dipahami. Perubahan paradigma ini terjadi karena paradigma sebelumnya memiliki keterbatasan. Ada beberapa tahap perkembangan paradigma yang secara umum perkembangan ilmu tentang manusia memiliki beberapa tahap utama. Yang pertama adalah positivisme. Pada perkembangan ini manusia dipandang sebagai objek yang bisa diukur. Ilmu harus berdasarkan fakta yang bisa diamati dan diukur. Pada tahap ini tujuannya adalah untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia. Contoh pada tahap ini adalah behaviorisme atau fokus pada perilaku yang terlihat saja. Kelemahan pada perkembangan ilmu positivisme tidak memperhatikan perasaan, makna, dan pengalaman manusia. Untuk tahap selanjutnya adalah tahap konektivisme. Pada tahap ini manusia mulai melihat manusia sebagai makhluk yang berpikir. Tidak hanya perilaku, tapi juga proses mental seperti berpikir, mengingat, dan memahami. Kelemahan pada tahap ini masih kurang memperhatikan konteks sosial dan budaya. Kemudian tahap ketiga adalah interpretivisme. Pada tahap ini manusia dipahami yang mengukur juga sangat subjektif. Tahap keempat adalah pendekatan integratif atau kontemporer yang menggabungkan berbagai pendekatan sebelumnya, menganggap manusia sebagai makhluk yang kompleks secara biologis, psikologis, sosial, dan budaya. Terjadi fragmentasi atau pemecahan pemahaman karena banyak paradigma. Pemahaman tentang manusia menjadi terpecah-pecah. Ada yang fokus pada perilaku, ada yang fokus pada pikiran, ada yang fokus pada makna, ada yang fokus pada konteks sosial. Akibatnya, tidak ada satu teori yang bisa menjelaskan manusia secara utuh. Selanjutnya muncul krisis dalam ilmu tentang manusia. Perbedaan paradigma ini menyebabkan krisis, yaitu yang pertama ilmu menjadi tidak menyatu atau terfragmentasi. Yang kedua, sulit menemukan pemahaman yang menyeluruh. Yang ketiga, pendekatan yang berbeda seringkali menjadi pertentangan. Kesimpulan dari bagian 1, ilmu tentang manusia terus berkembang melalui berbagai perubahan paradigma. Namun, perbedaan cara pandang ini menyebabkan pemahaman tentang manusia menjadi terpecah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh agar manusia dapat dipahami secara utuh. Selanjutnya adalah bagian 2, akan dilanjutkan oleh Suster Regina. Silakan, Suster. Ya, manusia sebagai makhluk sadar, lanjut. Latar belakang ilmu modern berkembang melalui pendekatan reduksionistik
yang memahami manusia hanya dari aspek biologi, kognisi, dan struktur sosial. Namun pendekatan ini menyebabkan kehilangan gambaran utuh manusia. Lanjut. Apa itu reduksionisme? Reduksionisme biologis itu menjelaskan bahwa manusia melalui aktivitas biologis. Lalu yang berikut, reduksionisme kognitif, yaitu fokus pada pikiran sebagai sistem komputasional. Lalu yang berikut adalah reduksionisme sosial, yaitu identitas manusia sebagai produk struktur sosial. Lanjut. Reduksionisme biologis, manusia sebagai organisme dan otak. Aktivitas neural merupakan bagian penting dari pemahaman manusia. Hal ini melibatkan interaksi neuron yang kompleks dalam otak yang mempengaruhi perilaku dan pengalaman individu. Lalu ada sistem saraf. Sistem saraf berperan dalam menghubungkan otak dengan seluruh tubuh, memberikan informasi dan respon terhadap berbagai rangsangan yang muncul dari lingkungan sekitar kita. Lalu ada proses biologis. Proses biologis mencakup semua fungsi fisiologis, yaitu fungsi kerja tubuh yang mendasari kehidupan manusia, tetapi seringkali mengabaikan makna dari pengalaman yang dialami oleh individu. Lanjut. Reduksionisme kognitif, manusia sebagai pemroses informasi. Yang pertama adalah fokus. Reduksionisme kognitif melihat manusia sebagai sistem komputasional yang memproses informasi. Pendekatan ini berfokus pada interaksi antara persepsi, pemrosesan, dan respons. Yang berikut adalah kontribusi. Teori belajar dari psikologi kognitif memberikan kontribusi signifikan terhadap pendidikan. Ini membantu memahami bagaimana individu memproses informasi dan belajar dari pengalaman. Yang berikut adalah keterbatasannya, namun pendekatan ini sering mengabaikan emosi dan hubungan sosial yang penting. Perhatian pada tubuh dan relasi dapat terpinggirkan dalam analisis kognitif. Lanjut. Reduksionisme sosial, yaitu manusia dan struktur sosialnya. Yang pertama adalah identitas sosial. Identitas manusia dipahami sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi dan hubungan dengan orang lain di lingkungan sosial. Bahasa dan relasi, yaitu berfungsi sebagai alat komunikasi yang membentuk dan memperkuat relasi sosial antara individu, memungkinkan pemahaman dan identitas bersama. Lalu yang berikut adalah kritik individualisme. Pendekatan sosial memberikan kritik terhadap individualisme, menyoroti pentingnya konteks sosial dalam membentuk perilaku dan pemikiran individu di masyarakat. Masalah ontologis dalam pemahaman manusia. Jika satu pendekatan menjadi penjelasan tunggal, maka manusia akan terlihat parsial dan kehilangan kesatuan ontologis. Pertanyaan kunci adalah bagaimana kita dapat memahami manusia secara utuh tanpa mereduksinya. Lanjut. Yang berikut adalah paradigma keutuhan. Manusia sebagai kesatuan yang utuh. Neural, dimensi neural menggambarkan bagaimana otak dan sistem saraf berfungsi secara bersamaan,
mempengaruhi pengalaman kesadaran dan perilaku manusia dalam konteks yang kompleks. Berikut adalah emosional. Emosional berperan penting dalam kehidupan manusia, membentuk makna dan membantu individu dalam mengatur diri serta menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Relasional, dimensi relasional menekankan pentingnya interaksi sosial di mana identitas dan kesadaran individu terbentuk melalui hubungan dengan orang lain dalam masyarakat. Lanjut. Dimensi neural dalam kesadaran. Otak tidak berfungsi secara terpisah. Konsep embodied cognition menunjukkan interaksi antara otak, tubuh, dan lingkungan, menjelaskan bahwa kesadaran berakar pada pengalaman tubuh yang hidup. Dimensi emosional manusia. Emosi bukan sekedar gangguan rasio, mereka membantu regulasi diri dan membentuk makna. Kesehatan mental dan relasi sosial sangat dipengaruhi oleh cara kita mengelola emosi kita. Lanjut. Dimensi relasional manusia. Manusia sebagai makhluk antar subjektif terbentuk melalui relasi. Identitas terbentuk dalam interaksi sosial yang menunjukkan bahwa kesadaran selalu berada dalam konteks dunia bersama yang saling terhubung. Dimensi makna dalam kehidupan manusia. Manusia membutuhkan orientasi makna untuk menghindari kekosongan eksistensial. Makna mengintegrasikan emosi, relasi, dan tujuan hidup yang mendasari keseluruhan pengalaman dan interaksi sosial kita. Ketahanan sebagai prinsip ilmiah. Ketahanan bukan hanya konsep normatif atau metaforis, tetapi juga merupakan prinsip ilmiah yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu demi pemahaman manusia yang lebih utuh. Keutuhan dalam pengetahuan manusia. Pengetahuan dianggap memadai jika mampu menangkap kompleksitas manusia, tidak mereduksi pengalaman, dan mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif yang memahami realitas yang utuh. Lanjut. Posisi kesadaran dalam disiplin. Kesadaran memiliki posisi penting dalam neuroscience, psikologi, dan filsafat, namun setiap disiplin seringkali tidak mengintegrasikan pemahaman secara utuh, menyebabkan kesulitan dalam penjelasan yang menyeluruh. Batas neuroscience dalam kesadaran. Neuroscience dapat mengidentifikasi korelat neural, namun tidak mampu menjelaskan pengalaman subjektif. Ini menimbulkan pertanyaan mendalam yang dikenal sebagai hard problem of consciousness yang masih menjadi misteri dalam studi kesadaran. Batas dalam psikologi. Kesadaran seringkali dipandang sebagai fungsi yang dapat direduksi menjadi variabel. Ini mengakibatkan kurangnya perhatian pada fondasi ontologis, mengabaikan kompleksitas pengalaman subjektif manusia.
perspektif filsafat tentang kesadaran, yaitu menyelami kedalaman kesadaran merupakan tantangan filosofis yang kompleks. Seringkali pemikiran terpisah dari sains empiris menyebabkan fragmentasi dalam pemahaman sifat dan pengalaman kesadaran manusia. Oke, sebentar. Apa sudah terlihat kembali Bapak Ibu? Halo? Sudah keluar Mbak, nggak nampak. Tadi udah terlihat, ini tidak ada lagi Mbak. Belum Mbak, belum terlihat. Saya ulang aja ya share screen-nya ya. Ini sudah. Sudah Mbak. Keluar lagi dia. Hilang lagi Mbak. Keluar lagi. Walah. Sudah? Atau nggak usah? Sudah Mbak, sudah. Baik, untuk bagian selanjutnya, bagian ketiga dari buku Paradigma Neurohumanistik, dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Untuk pengertiannya, di sini saya bagi menjadi beberapa bagian. Pertama, kita harus paham dulu mengenai paradigma itu apa. Jadi paradigma adalah kerangka epistemologis yang membimbing cara ilmuwan atau manusia lah bilang untuk memahami suatu realitas. Gunanya paradigma itu untuk menentukan bagaimana cara menemukan masalah atau merumuskan masalah, lalu bagaimana menentukan metode atau cara-cara penelitian yang tepat, dan menentukan atau membantu dalam interpretasi data nantinya. Jadi paradigma berfungsi sebagai landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis suatu disiplin ilmu. Dalam pendidikan, singkatnya, paradigma itu nantinya akan mempengaruhi desain kurikulum, bagaimana strategi pembelajaran, dan juga kebijakan-kebijakan yang ada. Untuk landasan-landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis akan saya jabarkan lebih lanjut di slide berikutnya. Tadi sudah saya jelaskan mengenai paradigma, pengertiannya secara general, sedangkan sekarang saya akan ke konsep dasar neurohumanistik. Neurohumanistik ini adalah salah satu paradigma yang dimana paradigma ini mengintegrasikan antara neuroscience dan juga prinsip humanisme. Jadi kalau temuan mengenai neuroscience itu berkaitan dengan otak manusia dan juga perilakunya. Sedangkan humanisme itu berkaitan dengan nilai-nilai yang dimiliki seorang manusia dan juga martabatnya. Maka berangkat dari asumsi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa proses belajar manusia itu berbasis pada kerja otaknya. Sedangkan pembelajaran apa yang dapat dimaknai oleh manusia itu dipengaruhi oleh faktor emosional dan juga relasinya dengan lingkungan. Maka neurohumanistik ini menekankan pada pendekatan ilmiah
yang berbasis neuroscience tadi, sekaligus juga dengan prinsip empatik yang berkaitan dengan humanisme. Maka dari itu disebutlah paradigma neurohumanistik. Nah, karena ada integrasi tadi, jadi dapat disebutkan neurohumanistik itu adalah integrasi antara ilmu saraf dan juga humaniora. Nah, neuroscience tadi itu kalau dijabarkan lagi, neuroscience ini menjelaskan tiga topik, yaitu neuroplastisitas, regulasi emosi, dan juga mekanisme atensi dan memori. Jadi kalau disimpulkan, neuroscience ini membantu manusia untuk membantu kita untuk memahami bagaimana otak bekerja. Sementara itu, humaniora di sini menekankan pada empati, lalu relasi interpersonal, dan juga bagaimana manusia dapat memberi nilai dan juga makna mengenai kehidupannya. Lalu ketika keduanya digabungkan, maka hasilnya akan mendapatkan pendekatan pendidikan, karena kita bicara tentang pendidikan di sini, maka hasilnya akan memunculkan pendekatan pendidikan yang tidak hanya berbasis bukti ilmiah atau evidence based saja, tetapi juga berpusat pada manusia. Maka inilah yang menjadi ciri utama dari paradigma neurohumanistik, yaitu adanya evidence based, namun juga sekaligus human centered. Jika dikaitkan dengan orientasi pada pembelajaran, perkembangan, dan juga martabat manusia, paradigma ini melihat bahwa manusia itu adalah makhluk yang utuh. Jadi, secara biologis, manusia itu punya sistem saraf, ada struktur otak, dan juga respon stres yang nantinya akan mempengaruhi perilaku dan juga belajarnya, pengalaman belajar manusia itu. Namun, di sisi lain, manusia itu juga makhluk yang tidak hanya ada biologisnya aja, tapi juga makhluk yang memiliki sosial emosional. Jadi, selain faktor biologis, faktor relasi, dukungan lingkungan, dan juga kemampuan mengatur emosi dari satu individu itu akan sangat menentukan proses belajarnya. Maka dari itu, neurohumanistik ini menolak pemisahan antara tubuh dan pikiran, karena keduanya saling terhubung. Kalau pada pembelajaran, hendaknya paradigma ini membantu guru untuk menempatkan peserta didik sebagai subjek, bukan objek pendidikan. Jadi harapannya adalah peserta didik tidak hanya diminta untuk unggul dalam bidang akademik saja, tapi juga dalam caranya memaknai hidup, caranya berelasi dengan orang lain, caranya mengatur emosi. Paradigma neurohumanistik itu mengedepankan juga hal-hal tersebut, mengedepankan kesejahteraan manusia dan juga perkembangan optimal setiap individu. Tidak hanya dari faktor biologis, tapi juga dari sosial emosionalnya. Nah, ini yang saya paparkan tadi. Jadi dimensi biologis itu ada fungsi otak, bagaimana tubuh merespons, sistem saraf, sedangkan sosial emosional, bagaimana manusia dapat berelasi satu sama lain, bagaimana dapat meregulasi emosi, dan juga bagaimana lingkungan belajarnya. Apakah mendukung atau mungkin bisa jadi tidak. Jadi paradigma ini melihat keduanya sebagai sistem yang saling terintegrasi. Tidak hanya biologis saja,
tapi juga sosial emosional. Karena ada beberapa paradigma, kalau tidak salah dari paradigma medical, kalau di zaman dulu itu medical dari paradigma dokter, psikiater, terapis itu masih menggunakan dimensi biologis saja. Sedangkan ada juga kalau nggak salah paradigma yang hanya mengedepankan dimensi sosial emosional. Namun paradigma baru saat ini yaitu neurohumanistik itu mengintegrasikan kedua dimensi antara biologis dan juga sosial emosional. Nah, ini yang tadi saya paparkan di awal, jadi ada asumsi ontologis, epistemologis, dan juga aksiologis. Untuk yang pertama, asumsi ontologis mengenai paradigma ini, pertanyaan yang perlu dijawab adalah apa sih hakikat realitas, hakikat nyata dari manusia menurut paradigma ini. Jadi kalau menurut paradigma ini, manusia itu adalah makhluk biologis pertama, dan kedua makhluk yang sangat logis dan juga makhluk sosial. Jadi ketiga hal itu saling terintegrasi, yang nantinya akan membentuk suatu proses mental yang berakar pada aktivitas neurobiologis otak manusia tersebut. Lalu, perkembangan seorang individu itu dipengaruhi interaksi antara struktur saraf sosialnya. Jadi kalau misalnya ketiga hal ini, struktur saraf, pengalaman, dan juga relasinya baik, ya otomatis perkembangan individunya dapat dipastikan baik. Sedangkan jika salah satunya ada bermasalah, dapat dipastikan perkembangan individu tersebut sesuai dengan apa yang ada di kenyataannya. Bisa jadi ya buruk. Jadi kalau kita lihat siswa di sekolah, kita harus memperhatikan tiga hal ini, bagaimana struktur saraf otak anak tersebut, bagaimana pengalaman lingkungannya di rumah, pastinya yang paling besar, bagaimana pengalaman lingkungannya di sekolah, dan bagaimana relasi sosialnya, dengan keluarga kah, dengan temannya bagaimana, dan dengan guru-guru. Lalu pada paradigma ini, realitas pendidikan itu bersifat dinamis, dapat jadi adaptif gitu, bisa beradaptasi dan juga plastis. Nah, di paradigma ini juga menekankan pada keberagaman neurologis. Jadi ada istilah neurodiversity. Kalau buku-buku yang saya baca dari jurnal-jurnal saya baca, neurodiversity itu contohnya adalah anak-anak dengan ADHD, ASD, disleksia, disgrafia, diskalkulia. Keberagaman neurologis itu sebenarnya variasi yang alami gitu. Bukan artinya bukan artinya defisit gitu. Jadi memang bisa terjadi keberagaman neurologis itu. Bukan artinya penyimpangan, gitu Bapak Ibu. Saya lanjutkan ke asumsi epistemologis ya. Untuk asumsi ini, pertanyaan yang perlu dijawab adalah bagaimana sih pengetahuan itu diperoleh dan divalidasi oleh seorang individu. Nah, lagi-lagi kita harus tahu bahwa pengetahuan sama dengan manusia itu dibangun melalui integrasi. Jadi ada integrasi nuance namanya, ada bukti-bukti empiris, ada data-datanya, tapi untuk lebih membuat pengetahuan itu utuh, harusnya manusia juga melakukan refleksi humanistik namanya, dan juga refleksi mengenai nilai-nilai kemanusiaan. Maka akan dibentuklah pengetahuan yang lebih utuh untuk diperoleh individu tersebut. Lalu pengetahuan baiknya pada paradigma ini
menggunakan pendekatan interdisipliner. Jadi dari semester 1 kita sudah selalu baca, selalu presentasi, selalu menjelaskan mengenai tim interdisipliner ya Bapak Ibu. Harus ada guru kelas, guru pendamping khusus, ada psikolog, diharapkan ada dokter juga, ada terapis, dan lainnya. Nah, jadi paradigma ini mendukung bagaimana pengetahuan itu dapat diperoleh dan divalidasi menggunakan pendekatan interdisipliner tadi. Lalu, selain adanya refleksi humanistik, pengalaman subjektif, pada paradigma ini juga menekankan evidence-based practice dalam pendidikan. Jadi harus ada bukti nyata dari proses belajar entah siswa atau manusia secara individu. Dan lagi-lagi, karena tadi saya sudah bilang tidak hanya evidence-based, tapi juga pengalaman subjektif dalam proses belajarnya, mengakui, menyadari bagaimana pengalaman tersebut akan membentuk proses belajar suatu atau seseorang individu. Jadi antara evidence-based practice, bagaimana nyatanya, dan juga bagaimana manusia, seorang individu memaknai pengalaman subjektifnya, itu adalah proses di mana pengetahuan secara utuh diperoleh. Jadi tidak hanya bersifat ilmiah, tapi juga kontekstual, sesuai kenyataan. Untuk asumsi terakhir, yaitu aksiologis, ini berkaitan dengan nilai-nilai. Jadi pertanyaan yang perlu dijawab adalah nilai apa yang mendasari praktik-praktik pendidikan. Nah, untuk zaman ini, rasa-rasanya pendidikan itu harusnya berorientasi pada martabat dan kesejahteraan manusia ya. Jadi tidak hanya fokus pada akademik, pada nilai pelajaran, nilai raport, nilai ujian, tapi lebih mengedepankan pada bagaimana seorang individu dapat berempati, dapat inklusi, dapat menghargai. Untuk yang dapat diambil dari behaviorisme tadi adalah bagaimana pentingnya lingkungan dan juga penguatan untuk seorang individu. Sedangkan untuk kognitivisme adalah pentingnya peran antara memori, atensi, dan proses mental pada diri seorang individu untuk proses belajarnya. Sedangkan dari paradigma humanisme, pentingnya peran nilai, empati, dan juga relasi dalam kehidupannya. Sedangkan dalam paradigma neuroscience, bagaimana pentingnya dasar-dasar biologis dalam pembelajaran dan juga neuroplastisitas tadi. Sedangkan yang perlu dilampaui atau yang perlu dihindari adalah reduksi manusia yang menyatakan bahwa manusia itu menjadi mesin stimulus respon saja. Lalu yang perlu kita hindari juga pemisahan antara kognisi dan emosi, karena keduanya itu saling berintegrasi antara kemampuan kognitif dan juga emosi seorang individu. Lalu yang perlu dilampaui juga adalah pendekatan pendidikan yang hanya berorientasi pada performa akademik yang selalu saya sampaikan dari awal bagian 3. Untuk bagian 3 pada buku Paradigma Neurohumanistik ini menyatakan bahwa neurohumanistik digunakan sebagai foundational framework, Bapak Ibu, atau kerangka dasar dalam memahami manusia dan juga pendidikan. Jadi neurohumanistik itu mengintegrasikan antara ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi secara koheren. Dan nantinya akan menjadi dasar bagi desain kurikulum, lalu strategi pembelajaran inklusif, dan intervensi yang berbasis
regulasi emosi. Sehingga paradigma ini akan relevan untuk pendidikan inklusif dan juga neurodiversity. Maka dari itu, paradigma neurohumanistik itu menawarkan paradigma pendidikan yang tidak hanya ilmiah, tidak hanya evidence based saja, tapi juga lebih humanis atau human center dan transformasional. Baik, itu bagian saya. Untuk bagian selanjutnya, bagian 4, implikasi paradigmatik akan oleh Mbak Yanti. Mbak Triana. Baik Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya ada implikasi paradigmatik. Next. Nah, di sini ada belajar sebagai peristiwa kesadaran. Nah, belajar di sini didefinisikan sebagai momen di mana manusia mengalami perubahan cara hadir, cara memahami dan memaknai diri serta isi dunia gitu. Nah, kemudian ada di sampingnya ini sebenarnya bukan reformasi ya, tapi reposisi pengetahuan. Nah, reposisi pengetahuan ini mengatakan bahwa pengetahuan bukan tujuan akhir, melainkan medium untuk transformasi diri. Nah, Bapak Ibu, dari belajar sebagai peristiwa kesadaran ini kita perlu melakukan reframing atau yang disebut dengan mengubah perspektif begitu, bahwa belajar itu seharusnya menjadi sebuah peristiwa yang ada setelah kita atau setelah seseorang mempelajari sesuatu, maka cara dia untuk melihat dunia itu harus berubah begitu. Nah, pengetahuan itu hanyalah alat, tapi tujuannya itu untuk perubahan kualitas. Halo, sudah terdengar? Sudah, Mbak. Nah, tadi untuk pesan utamanya, tanpa keterlibatan kesadaran yang utuh, informasi hanya akan menjadi sampah memori jangka pendek. Nah, yang artinya di sini secara neuroscience, otak tidak benar-benar menyerap informasi yang dianggap tidak bermakna oleh kesadaran kita sendiri. Nah, contohnya ketika kita di sini sedang presentasi ya, terus kita duduk tapi pikiran kita di tempat lain, maka tidak ada peristiwa belajar namanya jika kita tidak berfokus ke presentasi ini, begitu. Nah, jadi kesadaran adalah medan di mana belajar itu tumbuh. Ya. Jadi kalau kita sadar kita belajar, berarti itu ada belajar namanya. Begitu intinya kalau kesadaran sebagai prasyarat belajar begitu. Next, Mbak. Nah, kemudian ada implikasi pada pendidikan formal. Nah, sini ada perubahan peran institusi. Nah, di sini dari tempat transmisi data menjadi ruang transformasi kesadaran. Kemudian ada di poin evaluasi baru. Nah, keberhasilan tidak hanya dilihat dari nilai ujian, tapi dari perubahan cara berpikir dan kualitas tindakan. Kemudian ada di kualitas kehadiran. Yang dimana menghargai proses refleksi di atas sekedar cakupan materi. Nah, di sini jika kita menerapkan paradigma ini, kalau kita mengambil contohnya ya, sekolah tidak lagi boleh terobsesi mengejar target kurikulum yang padat, misalnya yang padat, tapi kalau pernah dengar padat tapi dangkal gitu ya. Yang padat tapi dangkal, tapi kita harus lebih mengutamakan kedalaman. Nah, jadi dari sini kita itu lebih baik membahas satu topik yang menyentuh kesadaran siswa daripada kita membahas beribu-ribu topik atau 10 topik misalnya ya, tapi tidak ada yang membekas sama sekali, begitu kira-kira di sini. Next, Mbak. Nah, ada pendidikan non formal dan belajar mandiri.
Nah, di sini ada fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini di mana ruang bagi individu untuk memaknai atau mencari makna yang relevan dengan hidupnya. Itu melalui pendidikan non formal dan belajar mandiri gitu, ada fleksibilitas. Kemudian di sini ada kekuatan kontekstual, nah, di mana belajar terjadi dalam realitas hidup kita sehari-hari. Nah, ada otonomi belajar. Nah, yang menempatkan peserta didik sebagai subjek sadar, bukan objek sistem. Dari sini dapat kita simpulkan ya dari pemahaman kita tentang ini tadi, fleksibilitas, kekuatan kontekstual dan otonomi belajar ini, bahwa pendidikan non formal justru seringkali lebih transformatif gitu ya, transformatif karena orang belajar atas dasar kesadarannya, atas dasar kesadarannya, atas kebutuhannya gitu, akan kebutuhan hidupnya. Nah, di sini motivasi bukan lagi nilai atau ijazah, melainkan dari dorongan internal untuk bertumbuh begitu. Next, Mbak. Nah, di sini ada belajar sepanjang hayat atau lifelong learning. Nah, dari sini kebutuhan ontologis. Nah, bahwa belajar adalah sifat dasar manusia selama ia hidup. Dalam paradigma ini, belajar tidak berhenti saat lulus belajar saja, begitu. Kemudian ada menolak fragmentasi usia. Nah, sini belajar bukan hanya untuk anak-anak atau remaja. Belajar sepanjang hayat adalah proses menjaga kesadaran agar tidak tumpul, begitu. Jadi belajar itu tidak hanya berhenti dari kita usia anak-anak, remaja, lansia dan lain-lain, tapi sepanjang hayat begitu. Kemudian ada kesinambungan pengalaman. Nah, setiap fase usia itu seperti yang saya sebutkan tadi, ada usia anak, dewasa atau lansia adalah fase kesadaran yang berbeda yang harus difasilitasi begitu. Nah, dalam paradigma ini belajar itu tidak berhenti saat kita wisuda, contohnya ya, kita wisuda saat kita lulus SD, SMP, SMA gitu, tidak, tetapi belajar itu sepanjang hayat gitu yang dikatakan di dalam bukunya ya. Nah, itu bahwa proses belajar sepanjang hayat itu proses menjaga kesadaran agar tidak tumpul begitu. Nah, orang dewasa atau lansia pun tetap harus belajar, bukan hanya anak-anak, bukan untuk mencari kerja, tapi untuk menjaga kualitas kemanusiaannya begitu. Next, Mbak. Kemudian ada kesimpulan dari bab implikasi paradigmatik ini ada saya garis bawahi itu menuju manusia yang utuh. Nah, belajar sejatinya menghasilkan perubahan ontologis atau cara kita menjadi manusia dengan harapan bahwa pendidikan yang memanusiakan manusia, manusia yang menghubungkan kesadaran otak dengan kedalaman hati. Jadi ada quotes-nya di sini, belajar bukan tentang seberapa banyak yang kita tahu, tapi tentang menjadi siapa kita setelah mengetahui hal tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Silakan untuk bagian 5 dibawakan oleh Suster Regina. Halo, Suster. Ya, halo. Ya, silakan, ya, Suster. Ya, saya lanjutkan. Bagian 5, paradigma yang generatif. Apa itu paradigma neurohumanistik? Definisi meta framework, sebuah kerangka kerja yang berfungsi sebagai mesin generatif untuk ilmu pengetahuan manusia, tidak bersaing dengan metode tertentu, tetapi bekerja pada tingkat asumsi dasar tentang bagaimana manusia dipahami,
yang berfungsi tapi bekerja pada tingkat asumsi dasar tentang bagaimana manusia dipahami. Next. Menyatukan pemahaman yang terpecah. Masalah fragmentasi adalah terpisahnya pendekatan kuantitatif, saraf atau biologis, dan kualitatif, makna atau budaya. Lalu dampak pemahaman manusia yang reduksionis dan terisolasi antar disiplin ilmu. Lalu solusi adalah menawarkan poros konseptual yang menjembatani sains keras dan humaniora. Next. Kesadaran titik temu lintas disiplin. Kesadaran bukan sekadar objek penelitian, melainkan poros yang mengorganisir kognisi, emosi, dan tubuh yang mengintegrasikan aspek biologis saraf dengan pengalaman hidup yang bermakna. Next. Kebebasan metode untuk hakikat manusia. Metode as hakikat, metode adalah alat untuk menerima metode eksperimental, klinis, fenomenologis, sehingga analisis kritis. Lalu fleksibilitas, peneliti bebas memilih teknik terbaik tanpa terbebani dogma metodologis tunggal. Lanjut. Visi masa depan dan landasan bersama. Common ground menciptakan ruang dialog global bagi perkembangan ilmu manusia yang berkelanjutan. Mendorong pendidikan yang memanusiakan dan kebijakan publik yang berbasis kesadaran. Kesimpulan, ilmu manusia harus tumbuh tanpa kehilangan orientasi pada martabat dan keutuhan manusia itu sendiri. Next. Integrasi paradigma neurohumanistik dalam manajemen pendidikan inklusif, transformasi ekosistem yang generatif dan memanusiakan. Reorientasi ontologis menggeser pandangan manajemen dari model defisit menjadi model neurodiversity, di mana keberagaman fungsi otak dipandang sebagai kekayaan alami manusia yang harus diakomodasi oleh sistem. Yang berikut adalah manajemen berbasis kesadaran. Itu menjadikan kesadaran sebagai poros pengorganisasi kebijakan. Inklusi bukan sekedar penempatan fisik, melainkan penciptaan ruang di mana kesadaran setiap siswa dengan segala keunikan syaratnya dapat tumbuh secara utuh dan bermakna. Lalu yang berikut adalah kepemimpinan yang generatif dan pluralistik. Manajer pendidikan menggunakan neurohumanistik sebagai meta framework untuk menyatukan berbagai disiplin dalam satu bahasa bersama guna menciptakan inovasi strategi pembelajaran yang adaptif dan bebas dari pelabelan reduksionistik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Suster Regina, terima kasih Mbak Yanti dan juga Bu Iim. Akhirnya kita sampai di slide terakhir. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu mahasiswa juga. Karena sudah di penghujung presentasi, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, ingin sharing pengalaman, atau ingin menambahkan, saya persilahkan.
Silakan Bu Yunita. Terima kasih Mbak Triana. Saya ingin bertanya Mbak, ini kan ada kasus ya, ada anak namanya tuh Raka, dia tuh suka nangis, teriak, dia tuh sekolah di sekolah inklusi. Nah, masalahnya itu di saat dia itu berpindah dari mata pelajaran menggambar ke matematika, dia itu selalu seperti itu, jadi meledak tiba-tiba dan marah tantrum kayak gitu. Padahal di saat pelajaran menggambar itu dia oke, enggak ada masalah. Nah, yang ingin saya tanyakan Mbak, dari sudut pandang kerja otak, itu seperti apa sih sebenarnya dia gitu loh. Terus untuk emosional dan relasionalnya itu sebenarnya apa sih yang memperparah situasi tersebut kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yunita. Kalau boleh saya ulangi lagi Bu, jadi pertanyaannya ada satu kasus anak di sekolah inklusi saat belajar matematika itu selalu kayak menunjukkan perilaku tidak senang gitu ya Bu ya. Lalu marah Mbak, jadi tantrum marah gitu, ya. Mbak. Iya, tidak happy lah intinya, Kak. Marah itu kan tidak happy. Saat belajar matematika marah, tidak happy. Sedangkan kalau menggambar mau. Ya, jadi dia di saat pelajaran menggambar itu dia biasa aja, baik-baik saja. Tapi kalau misalnya saat bertransisi pindah mata pelajaran dari pelajaran dia sukai ke yang nggak sukain, itu dia itu tantrum gitu loh. Akibatnya apa? Mendistraksi teman-teman yang lain karena dia kan sekolah di sekolah inklusi kayak gitu. Baik, berarti Ibu Nita sharing sekaligus bertanya ini ya, solusi. Karena di sini yang dibahas tentang itu, yang saya pengen tanyakan itu kerja otaknya itu seperti apa sih dari sudut pandang, karena kan yang kita bahas kan tentang ini gitu loh. Jadi kerja otaknya itu seperti apa sebenarnya anak dengan kondisi seperti itu kayak gitu. Baik, terima kasih Bu Yunita. Saya sudah dapat tentang pertanyaan. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, jika ingin bertanya kembali, sharing atau menambahkan. Mbak Yanti, mohon izin kita sampai jam berapa ya? 12.40 ya? Iya betul Mbak, 12.40. Ya, ada waktu lagi 30 menit Bapak Ibu. Sambil kelompok kami memproses pertanyaan Bu Yunita. Adakah lagi? Mbak Vera, mau sharing kah atau bertanya? Silakan. Iya, bertanya boleh Mbak? Boleh. Silakan. Oke, jadi kan setelah saya mengikuti slide tadi nih, sebenarnya masih ini sih mengambang seperti mengambang lah neurohumanistik itu apa gitu kan yang bisa saya pahami. Kalau neuroscience, dari kata neuroscience dan humanistik kan, neuroscience itu menjelaskan bagaimana otak bekerja, sedangkan satu lagi humanistik menjelaskan mengapa manusia belajar berperilaku dan berkembang sebagai individu yang utuh. Itu yang saya dapat, yang saya bisa dapetin. Jadi pertanyaan saya, kan kita nih guru nih, rata-rata guru, terapis gitu dalam dunia pendidikan, ini prakteknya seperti apa neurohumanistik ini? Jadi gimana? Apanya gitu? Itu sih pertanyaan saya biar lebih cepat dapat paham gitu. Karena masih agak ini. Itu aja Mbak. Baik. Terima kasih Mbak. Saya ulangi lagi Bu Vera untuk mengkonfirm. Artinya pertanyaannya boleh.
seperti apa implementasinya ya dalam penerapan di dunia pendidikan kita ini sekolah ya terkait paradigma ini. Iya itu aja Mak. Terima kasih Mbak. Mbak Vera. Sudah 2 pertanyaan. Siapa lagi yang mau? Yang on kamera cuma Bu Vera, Bu Yunita, dan Pak Aceh. Pak Aceh apa mau bertanya atau menambahkan? Dijawab dulu aja yang belum. Pengawas Mbak, jadi mengawasi mata kuliah. Tidak ada lagi ya? Ini boleh sudah boleh saya jawab? Boleh, silakan Mbak Yanti memberikan ini pendapatnya. Tapi suara saya terdengar jelas kah? Soalnya yang lain di sini kayak ngepres gitu. Terdengar kok Mbak, sangat jelas. Mbak Triana cuma terdengar suaranya. Oh, mukanya nggak kelihatan? Ya tidak. Ya nggak apa-apa. Suaranya Mbak. Mau mencoba menjawab ya, tapi ya ini hanya persepsi saya gitu. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh rekan-rekan. Singkatnya tadi ada kasus anak yang ketika dia belajar matematika dia selalu tantrum gitu nggih Bu. Nah terus ketika ada transisi pelajaran tapi dia biasa saja tidak tantrum begitu. Bukan. Gimana? Dia itu kan suka pelajaran menggambar itu suka gitu loh Mbak. Iya. Tapi di saat dia bertransisi pindah ke pelajaran matematika selalu tantrum kayak gitu. Lah, yang ingin saya tanyakan dari sudut pandang dari sudut pandang kerja otaknya ini sebenarnya gimana masalah si anak ini kayak gitu loh. Karena kan yang kita bahas di sini tentang ini kayak gitu. Terima kasih. Baik, saya mencoba menjawab meskipun saya bukan dari ahli yang membahas tentang itu ya, karena kita ini bidang pendidikan, tidak mendalami bagaimana cara kerja otak yang sebenarnya. Tapi saya coba dari perspektif saya yang kalau pernah saya pelajari gitu ya, pernah saya lihat juga, itu mungkin tantrumnya anak itu bisa jadi karena ada rasa trauma. Nah, yang perlu kita cari tahu di sini dulu, kenapa dia tantrum saat pelajaran matematika itu. Nah, dan itu bisa jadi karena mungkin dia merasa kayak ada pernah terjadi sesuatu atau trauma masa lalu mungkin ya, atau mungkin dia takut ketika dia sudah pernah menjawab itu di matematika itu tapi dia salah nih, mungkin itu takut terjadi lagi di dianya ya, atau mungkin hal lainnya ya. Nah, jadi di otaknya itu ya secara aktif itu ya terjadi respon begitu ketika masuk pelajaran matematika itu tadi. Nah, dia mengingat karena ada trauma tadi, mungkin dia takut salah, terus takut disalahkan gitu ya. Nah, mungkin untuk cara kerja otaknya itu kan terjadi adanya perlawanan karena ada tantrum ya tadi ya. Nah, tantrum itu bentuk dia tidak suka atau bentuk perlawanannya dia karena kan fisik karena otaknya merasa sedang dalam kayak kalau kita tantrum itu mungkin ada tegangan atau gimana gitu emosionalnya kita kan ya. Jadi itu karena kalau di segi ini ya cara berpikir otaknya ya. Nah gitu tadi bisa jadi karena dia ada itu tadi trauma atau hal apa yang membuat dia tidak suka matematika itu sehingga terjadinya tantrum yang membuat perlawanannya itu ya yang membuat fisik karena ya kalau kita marah ya gimana cara mengungkapkannya. Kalau kita marah kan
kadang ada tegang-tegangnya rasanya, terus gitu muncul ke otak. Ini sambil saya membaca referensi-referensi juga ya. Nah itu merasa sedang dalam bahaya atau emosionalnya sedang gimana gitu ya. Anaknya jadi makanya dia tantrum itu karena emang dia merasa tidak nyaman, bahaya itu aku trauma gitu misalnya. Kalau ini saya gunakan pakai bahasa saya sendiri ya. Kalau pakai bahasa medisnya saya nggak bisa menjelaskan. Nah kemudian itu yang menyebabkan untuk berpikir logisnya dia itu jadi terhambat. Kenapa ia tidak bisa diajak kayak kenapa dia tidak bisa gembira kalau pada matematika itu ya karena itu dia tuh emang udah merasa tidak aman awalnya. Jadi sehingga itu kan proses terjadinya sarafnya yang proses berpikir otaknya karena tadi ada perlawanan gitu kan. Jadi ya itu mungkin karena ada sesuatu hal ya, itu mungkin yang bisa saya jelaskan Bu. Kalau untuk lebih dalamnya saya nggak tahu, mungkin perlu didalami lagi begitu. Terima kasih banyak Mbak Yanti atas pendapatnya. Mungkin Bapak Ibu yang lain selain kelompok atau dari kelompok, nanti saya di akhir baru menambahkan atau menyimpulkan sedikit ya. Boleh saya ini Mbak ya. Bu Yunita gimana? Maaf ya sebelumnya, karena kan kita ini kan neurohumanistik ya, itu kan berarti pendekatan interdisipliner yang menggabungkan fisik, psikologi dan neuroscience, jadi ilmu sarafnya di sini. Nah, kenapa saya bertanya pada itu? Benar seperti Bu Vera tadi sampaikan, bahwa kita itu kan mayoritas terapis ya. Dan kasus-kasus seperti ini banyak, dan benar kita itu harus menguasai ilmu ini, karena kan kerja otak itu kan sangat berkaitan sekali dengan perilaku kan kayak gitu. Lah setelah saya tadi berpikir, Mbak Yanti tadi menyampaikan apa ada trauma, mungkin bukannya dia mengalami kesulitan dalam regulasi emosinya ya, jadi akibatnya dia itu tantrum kah? Atau mungkin transisi itu memicu stres kah? Atau bagaimana ya? Akibatnya kan dia nggak bisa meregulasi, marahlah gitu loh. Lah terus solusinya Mbak Vera tadi kan juga tanya sebenarnya apa sih kaitannya kan kayak gitu. Mungkin ini sekalian menjawab Mbak Vera ya. Sebenarnya apa sih kaitannya ini itu dengan kita kan kayak gitu ya. Mungkin apakah seperti itu gitu. Jadi ada korelasi antara kerja otak dengan perilaku, terus berkaitan juga dengan faktor emosional dan gimana ya bahasanya, bagaimana cara kita tinjau dari neuroscience ya, mungkin seperti itu ya, atau mungkin bagaimana Pak pengawas. Jangan mengawasi saja. Mohon izin untuk campur dalam permasalahan ini. Iya, ini kebetulan mungkin ada sedikit ada banyak hubungannya dengan apa yang kita bahas hari ini ya. Yang pertama adalah ketidaksiapan otak untuk beralih atau executive function. Di dalam otak itu ada bagian yang disebut dengan perhatian, berpindah tugas, kemudian mengendalikan emosi. Nah, pada anak usia dini, bagian ini belum matang sehingga sulit menghentikan aktivitas yang sedang menyenangkan. Dalam konteks ini adalah kegiatan seni yang menyenangkan buat dia. Kemudian sulit memulai aktivitas baru, dalam hal ini adalah pelajaran matematika. Akibatnya anak merasa dipaksa, muncul frustasi atau tantrum. Yang kedua adalah aktivitas sistem emosi atau limbic system. Ketika anak harus berhenti dari aktivitas yang disukai, sistem emosi otak membaca situasi sebagai ancaman atau kehilangan kesenangan. Nah, respon yang muncul adalah marah, menangis, dan menolak. Ini adalah respon fight, flight, freeze, bukan sekedar perilaku anak nakal. Ada lagi
perbedaan beban kognitif. Aktivitas seni itu kan sifatnya bebas, menyenangkan, tidak banyak tuntutan besar, tidak ada tuntutan benar atau salah gitu ya, seni. Sedangkan di matematika itu adalah aktivitas yang membutuhkan fokus, ada aturan, ada benar dan salah, sehingga perpindahan ini menyebabkan lonjakan beban kognitif, sehingga otak anak merasa tertekan. Kemudian ada kebutuhan autonomi. Dalam pendekatan humanistik, sesuai dengan pendapatnya Carl Rogers, anak itu kebutuhan untuk merasa memiliki kontrol. Anak itu ingin dihargai pilihannya. Saat dipaksa berpindah kegiatan, anak akan merasa kehilangan kontrol, sehingga akan muncul resistensi. Tantrum adalah bentuk komunikasi, aku nggak mau, aku belum siap, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah kesulitan transisi. Sebagian anak itu kebutuhan khusus seperti ASD itu memiliki kebutuhan rutinitas tinggi, kesulitan perubahan mendadak. Tanpa persiapan transisi, otak akan mengalami shock. Kemudian muncul kecemasan, tantrum menjadi bentuk regulasi diri yang belum matang. Dan regulasi emosi yang belum berkembang untuk anak usia dini itu belum memiliki kemampuan untuk menenangkan diri sendiri, mengekspresikan perasaan dengan kata-kata, sehingga emosi langsung keluar sebagai perilaku, yaitu menangis dan marah. Mungkin itu yang bisa saya bacakan, bukan karena saya ngerti, tapi saya membaca. Terima kasih. Terima kasih Bu Indriati. Batasan anak usia dini itu berapa ya? Di bawah 7 tahun, Bu. Untuk tahap fondasi, untuk fase fondasi itu di bawah 7 tahun. Untuk selanjutnya sudah fase sekolah dasar. Oh, baik. Ya, ini soalnya kasusnya anaknya di kelas 1 SD. Benar ada kasus seperti ini kayak gitu. Berarti Ya, mungkin masih transisi. Ya, ya betul. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Iim atas pendapatnya dan juga tambahannya, Mbak Yanti juga dan Bu Yunita. Bu Yunita gimana? Apakah dapat diterima? Ya, sudah saya tangkap tadi executive function, limbic sistemnya, amigdala yang bermasalah, respon flag freeze-nya tadi, terus autonomi yang anak ingin dihargai sama kesulitan transisi, akibatnya keregulasi emosi. Itu kan tadi kesimpulannya. Sudah saya catat. Iya. Soalnya ini penting bagi saya nanti di saat memberikan jawaban ke sekolah seperti apa sih kalau misalnya ada anak kondisi seperti ini. Jadi bisa saat bercerita. Karena posisinya Ibu kan terapis Bu ya, terapis konselor itu biasanya lagi. Kalau saya baca-baca memang paradigma yang digunakan tuh paradigma dari neuroscience-nya aja. Jadi medicalnya aja. Sedangkan paradigma ini neurohumanistik ini menawarkan cara pikir, cara pandang yang baru. Jadi nggak cuma dari neuronya, dari biologisnya saja, tapi juga lebih humanis, lebih mengedepankan manusianya. Pak Aceng gimana Pak Aceng? Silakan. Sebelumnya saya mungkin mau ini ya, untuk materi ini, buku ini, ya. Ini kan dibahas ketika kita belajar tentang inklusi, gitu ya. Dan menurut saya ini sangat penting ketika kita memiliki pemahaman yang utuh tentang tentang perspektif dari buku ini, seperti itu. Kayaknya bagaimana kemudian kita punya perspektif sudut pandang yang lebih baik lagi kaitannya memandang anak-anak berkebutuhan khusus di kelas inklusi, seperti itu. Ya. Cuman problemnya memang saya belum baca bukunya, sehingga saya belum mempunyai pengalaman yang utuh tentang saya harus membelinya. Cuman tadi ketika penjelasan saya pikir
perlu penjelasan lebih detail lagi tentang pandangan secara ontologi, epistemo dan aksiologi seperti itu, sehingga karena itu yang saya pikir menjadikan pondasi kita dalam melihat apa yang harus dilakukan kemudian di sekolah. Kemudian yang kedua, terkait neurologi di sini, menurut saya dari penjelasan tadi, kita melihatnya bukan dari bagaimana kemudian kita belajar fungsi-fungsi organ neurologisnya, sistem sarafnya seperti itu. Karena kita tidak secara pengetahuan, kita tidak mempunyai pengetahuan untuk mendeteksi bagaimana fungsi-fungsi itu terganggu. Tapi menurut saya fungsi neurologis ini bisa dilihat dari apa yang timbul ya, atau aktivitas apa yang hadir, perilaku apa yang hadir dari anak, dan perilaku yang timbul itu bagian dari kerja-kerja saraf seperti itu atau neurologi seperti itu. Nah, misalnya tadi ketika kasus Bu Yunita menyampaikan kasus misalkan anak ketika menggambar itu dia mau belajar, kemudian ketika belajar matematika itu tidak mau, kalau perspektif saya, kita tidak secara spesifik belajar bagaimana dari neurologis yang terganggu, tetapi reaksi apa yang harus kita berikan kepada anak terkait kondisi anak tersebut. Tentu saja pemahaman kita tentang aktivitas, misalnya ketika tantrum, kita sudah pasti tahu bahwa kenapa anak itu tantrum, ya kan, misalnya disebabkan oleh kesulitan dalam memproses informasi sensorik misalnya. Karena ketika kita berbicara autis, itu kan kita berbicara spektrum gitu ya, berbeda-beda setiap anak, ya, gitu ya. Jadi respon kita bukan saraf apa sih yang ganggu, bagaimana, itu di luar kemampuan kita. Tapi kalau secara teori mungkin bolehlah mencari seperti itu, tapi fokus kita bukan mengobati sarafnya, tetapi kemudian sikap yang hadir, yang muncul dari permasalahan tadi, apakah dia karena kesulitan dalam respon, apakah karena kendala komunikasi, kita juga tidak tahu, apakah ketidakmampuan dalam beradaptasi dengan perubahan, karena tadi berubah dari misalnya menggambar ke berhitung, ya kan, itu yang saya pikir justru jadi perhatian. Nah, seperti itu. Jadi tindakan-tindakan kita adalah kemudian mengurangi atau bahasanya melakukan tindakan yang memungkinkan untuk mengurangi kejadian itu muncul. Nah, pengetahuan kitanya di situ. Oh, kalau dia menggambar itu dia senang, berarti apa dengan menggambar itu senang? Berarti yang harus kita cari ada apa respon saraf terhadap menggambar, kenapa dia senang. Oh, mungkin dengan menggambar dia bisa menghadirkan rasa tenang mungkin dari sistem kerja sarafnya misalnya. Ketika matematika berarti mungkin sistem kerja sarafnya menghasilkan tidak tenang misalkan seperti itu, sehingga muncul tantrum. Nah, yang kemudian kita tarik ke kelas adalah berarti ketika pelajaran matematika boleh coba ya, misalkan diinteraksikan dengan menggambar, bagaimana angka-angka itu tidak bisa menjadi gambar-gambar yang menarik bagi anak misalnya, seperti itu ya, sehingga tidak menjadi sesuatu menakutkan bagi dia, sesuatu yang problematik, sesuatu respon yang kemudian sulit oleh neuronya atau sensoriknya, oleh otaknya, seperti itu. Nah, saya pikir buku ini belajarnya ke arah sana, gitu. Menurut saya seperti itu. Sehingga kemudian kita bisa membaca banyak hal dari setiap anak yang berbeda. Ya, dari setiap anak yang berbeda, tentu saja dasarnya kemudian kita kaitkan dengan
faktanya seperti apa dari sisi ontologi, epistemologinya seperti apa, kemudian aksiologinya seperti itu, sehingga kita bisa memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, saya juga belum baca bukunya, tapi ini sangat menarik seperti itu. Terima kasih. Ya. Dan waktu yang sedikit ini tidak cukup untuk membedah satu buku ini, tapi sudah punya gambaran apa yang seharusnya kita lakukan di sekolah dan di kelas-kelas seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Aceng atas tambahannya dan juga sharingnya terkait materi ini. Bu Ranti gimana Bu, karena waktunya lagi 8 menit? Iya, Silakan. Mas Mbak. Baik Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih ya kelompok satu ini. Kelompok 2 Ibu. Oh, kelompok 2. Ya. Kelompok pertama yang presentasi berarti ya? Kelompok pertama sudah 2 minggu lalu mengenai inklusi. Iya. Lupa saya. Oke. Baik, terima kasih ya kelompok 2 atas presentasinya. Bu Ranti izin pertanyaan lagi satu sebenarnya belum terjawab ya Mbak Vera ya, mengenai implikasi paradigma neurohumanistik di pendidikan. Oh itu ya, memang di buku ini belum ada jawabannya karena ini kan tatarannya masih filosofi ya. Nanti adanya itu di buku Cana. Jadi teknisnya seperti apa? Nah itu di buku yang Cana. Siapa? Kelompok mana yang kebagian buku Cana? Kelompok kami Iya. Minggu depan. Minggu depan. Ya. Nah itu nanti dibahas teknisnya ketika kita gunakan di kelas itu seperti apa di buku itu ya. Kalau di sini memang nggak ada. Jadi di sini kemunculan paradigma neurohumanistik ini. Nah saya tambahkan sedikit ya yang kaitannya dengan manajemen ini, memang waktu udah 6 menit lagi ya. Nah jadi Bapak Ibu, kenapa kita membahas buku ini ya dalam kuliah manajemen pendidikan? Karena di buku ini memberikan semacam landasan atau cara pandang yang tepat ya tentang manusia. Nah, manusia ini yang menjadi subjek utama dalam pendidikan pendidikan secara umum, kemudian pendidikan khusus dan juga pendidikan inklusif. Nah, jadi pada intinya pendidikan inklusif itu tidak berurusan hanya dengan sistem saja, tetapi dengan manusia kan yang memiliki keunikan, memiliki pengalaman emosi, relasi sosial, dan pencarian makna hidup. Nah, jadi dalam neurohumanistik ini mencoba menggabungkan bahwa manusia itu tidak hanya dilihat dari aspek kognitif, ya, tidak hanya dilihat dari aspek fisiknya saja. Kognitif itu kan cara kerja otak misalnya ya, kalau fisiknya aja berarti sistem saraf yang ada di otaknya misalnya. Nah, tapi juga perlu dilihat bagaimana pengalaman emosi. Kalau kita ngajarnya sekedar ngajar mereka tahu atau tidak, kan yang sering kali kan yang diukur itu kognitif ya. Nah di paradigma ini memandang itu kurang tepat karena mereka juga punya emosi, misalnya bagaimana cara guru mengajar, jadi bukan tidak nyamankah, tertekankah gitu. Dan bahkan anak berkebutuhan khusus yang kita merasa dia nggak ngeh gitu ya dengan hal itu, tetap bisa membaca emosi, atau anak-anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa bicara gitu ya, mengungkapkan emosionalnya, mereka juga bisa merasakan itu. Nah, jadi pengalaman emosi itu juga menjadi penting, termasuk juga relasi ya, hubungan antara siswa dengan gurunya. Kalau misalnya gurunya marah-marah aja misalnya, tadi kan udah dijelaskan ya oleh kelompoknya apa di otak itu terjadi apa. Di buku ini mungkin nggak detail ya dijelaskan, meskipun tadi sudah terjawab ya oleh kelompok tadi yang menyampaikan.
Nah, tapi nanti lebih banyaknya lagi itu ada dibahas di buku Cana ya, kalau tidak salah, termasuk juga ya jalur humanitas pendidikan. Nah, ini memang catatan filosofi dan yang bahasanya juga agak lebih apa ya, lebih akademik banget. Nah, nanti kalau buku-buku selanjutnya agak mulai dioperasionalkan, dipahami lebih, bisa lebih mudah dipahami. Nah, termasuk juga pencarian makna hidup. Ini artinya apa? Kalau di deep learning itu kan ada tuh juga dibahas tentang kesadaran ya, pencarian makna hidup. Nah, ini juga ada dikaitkan dengan itu. Misalnya, kenapa sih kita harus ngajar gitu kan? Kenapa sih kita harus belajar gitu? Bukan hanya sekedar belajar untuk pintar gitu. Tapi ada apa di baliknya? Dan itu juga perlu difahami. Dan gimana Bu kalau ABK-nya yang secara kognitif tidak sampai ke sana? Setidaknya gurunya itu memiliki pemahaman yang benar gitu ketika mengajar. Nah, maka nanti akan terbentuk relasi sosial yang lebih baik, termasuk pengalaman emosi juga yang lebih baik, yang itu berdampak kepada proses belajar. Gitu. Nah, nanti di Cana mungkinnya akan lebih dibahas detail ya mengenai sistem otaknya yang berkaitan dan sebagainya. Saya kembali lagi ke manajemen pendidikan ya. Nah, seringkali manajemen pendidikan ini dipahami sebagai pengaturan layanan, program, sumber daya, atau juga evaluasi. Nah, di buku ini membantu kita mahasiswa untuk memahami bahwa semua aspek manajemen itu harus berangkat dari pemahaman tentang peserta didiknya. Karena peserta didik ini sebagai subjek ya, subjek yang kita kenai proses pembelajaran, subjek yang sadar gitu, bukan sekedar objek dari sebuah layanan pendidikan. Nah, termasuk juga peserta didik berkebutuhan khusus itu bukan hanya individu yang mereka itu serba tidak bisa sesuatu gitu ya, tidak seperti anak pada umumnya, tapi mereka juga manusia utuh yang belajar. Kan kadang kita mereduksi itu kan, mereka misalnya nggak bisa bicara, dianggapnya mereka nggak punya emosi misalnya, atau misalnya mereka nggak bisa melihat, terus dianggapnya nggak tahu kehadiran kita di dekatnya misalnya, yang mungkin padahal mereka tuh bisa merasakan dengan sensitivitas yang lebih gitu. Jadi kita harus menganggap mereka ini bukan hanya sekedar objek pendidikan. Makanya kita juga perlu melakukan relasi yang sehat gitu ya, bagaimana guru ke murid itu selayaknya, termasuk juga dalam konteks kesadaran ya, bagaimana tadi kita sama-sama sadar untuk apa misalnya mengajar, mereka untuk apa belajar, dan ini akan berdampak pada pengambilan kebijakan, keputusan-keputusan di lingkup institusi lembaga. Nah, jadi paradigma ini bisa mencegah manajemen pendidikan khusus atau inklusif itu jatuh pada pendekatan yang hanya mekanis ya. Dan di buku ini juga penting menempatkan kesadaran sebagai kondisi dasar pembelajaran. Makanya kenapa ada deep learning itu kan ada tiga hal kan? Mindfulness ya, terus apa lagi? Ingatkah di deep learning? Mindfulness, terus joyful, terus satu lagi apa? Meaningful. Nah ya betul, meaningful ya. Mindfulness tadi yang kaitannya dengan kesadaran. Meaningful, kebermaknaan. Gitu ya kurang lebih ya Bapak Ibu, tambahan dari saya. Dan selamat tadi ya kelompok, nampaknya sudah berusaha dengan sangat baik ya untuk memahami, meskipun bahasanya kadang agak lebih sulit dimengerti. Karena buku ini tuh baru dibawanya ke mata kuliah filsafat. Tapi kenapa saya minta di sini biar kita tahu asal mula munculnya gitu ya, sebelum nanti kita membedah ke yang lebih teknis. Itu saja barangkali ya Bapak Ibu, kalau ada hal yang mungkin tadi masih belum terjawab ya, kita coba
ya bahas di pekan depan ya, kalau memang waktunya juga masih cukup. Dan tadi terima kasih sekali lagi ya untuk kelompok, ini sudah benar ya cara membedahnya seperti ini, jadi semua isi bukunya gitu disampaikan. Oke, saya apresiasi dan juga terima kasih Bapak Ibu yang sudah aktif berdiskusi hari ini. Saya akhiri ya. Tadi kalau masih ada yang tersimpan ya, yang mau kita diskusikan minggu depan ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.